Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para hadir yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang cerah ini, setelah beberapa saat tadi malam diguyur hujan, kita alhamdulillah masih diberi karunia Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita sama-sama hadir ya di majelis ilmu yang insya Allah dengan ilmu itu hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena tak satu pun perkara tanpa ilmu bisa berjalan dengan baik. Kemudian biasanya di dalam mencermati ilmu, kemudian di dalam hidup keseharian, biasanya kita tidak lepas dengan adab, dengan yang namanya budaya dan seni. Namun seyogianya seni yang kita kerjakan di dalam hidup ini adalah seni yang bermartabat, yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada jarak tauhid yang lebih dekat kepada Allah. Insya Allah hidup dengan seni dan budaya itu akan lebih terasa indah. Dan yang paling penting dan harus kita sepakati bersama selaku umat Islam, ya, hidup itu mestinya harus dibingkai dengan iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa inilah modal yang paling mendasar yang akan menuntun hidup kita menjadi hidup yang semakin terarah. Semoga kita sepakat dengan mukadimah yang 3 perkara tadi. Para hadirin atau para hadir yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya akan menguraikan tentang kaitan kesehatan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, ya, ini sebenarnya ada ajaran yang sangat mendalam tentang kesehatan yang diperoleh ketika kita mulai berniat sampai melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah-sunnah berhaji. Ini ternyata mengandung sebuah rahasia bahwa ternyata ibadah haji juga akan menghadirkan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang menjadi tamunya, yang menjadi tamu Allah, ya. Ini mungkin perlu pada bulan-bulan menjelang haji kita menyegarkan ingatan kita tentang berhaji dan umroh. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon izin untuk berdiri di dalam menyampaikan belajar bersama tentang berhaji. Terkait para hadir yang sudah berangkat berhaji dan yang insya Allah akan berhaji atau umroh, ya, insya Allah dengan ilmu yang sama-sama kita pelajari pagi hari ini bisa menjadi modal. Kenapa sih? Ya,
kesan yang mendalam di dalam ibadah haji ini seakan-akan panggilan Allah hanya untuk orang-orang yang istiqomah, orang yang mampu dengan biayanya dan mampu pembiayaan untuk yang ditinggalkannya, serta mampu dengan ilmunya untuk berhaji secara baik dan benar. Sementara orang-orang yang tidak mampu berhaji, biasanya yang paling utama ini adalah modal, ya. Ngerentas di dalam hati, apakah aku akan beroleh yang adil sesuai dengan karunia Allah yang diberikan kepada orang yang mampu berhaji? Kok nyatanya salah satu fadilah haji yang mabrur adalah langsung akan diterimanya menjadi penghuni surga, sementara si miskin, si kaum mustadafin, si orang yang tidak mampu tidak memiliki kesempatan semacam itu. Kok kaya-kayane Islam pilih kasih ya, padahal sifat Rahman dan Rahim Allah, sifat sayangnya tak pernah kepalang, sifat kasihnya tidak pernah pilih kasih. Namun pada konteks ini ada semacam pertanyaan besar bagi orang-orang yang tidak mampu berhaji. Apakah ia punya kesempatan masuk surga seperti orang-orang yang hajinya mabrur? Nah, nanti pada materi mukadimah tentang kesehatan yang berkaitan dengan haji dan umroh perlu kita semua dalami tentang perintah berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Karena berdirinya Islam yang pertama dengan bersumpah atas nama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersumpah pula bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah Nabi, hamba Allah, dan sekaligus Rasul Allah, utusan Allah. Kemudian berdirinya Islam yang kedua, adanya perintah sholat, dilanjutkan wa'atuz zakah, kemudian saum di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, baik para hadir yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah, ya. Ini kita cermati dulu. Mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang membawa Al-Quran dan handphone yang dengan aplikasi Al-Quran, mari kita buka bersama, kita pelajari bersama ayat yang mendasari perintah wajibnya berhaji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya, di dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga, ya, pada ayat 97. Mas Irwan mungkin bisa dibuka ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, kata Allah demikian, ya. Wa man dakhalahu kana amina. Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini pernyataan Allah, ya, yang ditutup oleh penutup ayat ke-97. Sebenarnya apabila kalian semua tidak berhaji pun aku tidak butuh itu semua dari kamu. Nah, ini berarti perintah ini menunjukkan betul-betul yang memiliki sifat al-mutakabir atau sombong ini hanyalah hak milik Allah, dan kita sama sekali adalah hamba yang dhaif, hamba yang banyak kekurangan, dan hamba yang harus tunduk dengan tujuan diciptakannya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan tentang jin dan manusia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya. Tetapi bagi kalian-kalian yang tidak mau beribadah kepadaku, ya, kata orang Sunda teh mah medeteng bu madiateing, aku tak butuh dengan itu semua, ya. Artinya
sifat al-mutakabir milik Allah yang mutlak, sementara manusia perlu menyadari bahwa kita harus tunduk dan patuh, ya, sami'na wa ata'na atas perintah-perintah agama yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mari kita cermati bersama, artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Yang jelas apa di sana, Bu? Ya, ternyata di situ ada situs peninggalan yang sangat bersejarah, yaitu Maqam Ibrahim. Tempat berpijaknya, konon kata sebagian ulama tafsir Quran, saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah atas perintah Allah, ya, itu tanpa terompah, tanpa sendal, kakinya itu ada bekas-bekas di sana, sehingga diabadikan. Yang tadinya persis di depan pintu Ka'bah, digeserlah sekarang beberapa meter ke sebelah timur. Yang baru berhaji, yang masih baru, yang masih ingatannya ini ada enggak? Betul ya? Geser ke arah sebelah timur pintu Ka'bah. Nah, barang siapa, kata Allah, ya, yang memasuki Baitullah, ini amanlah dia. Saat terjadinya perang, saat terjadinya apa ya, kondisi jahiliyah di sana, ya, bukan berarti orang-orang Arab itu tidak pintar dan tidak cerdas tentang adanya Khalik, sang pencipta. Namun pada saat keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, zaman baheula, zaman jahiliyah, itu mensejajarkan bahwa perlunya perantara-perantara untuk dekat kepada Allah ada Lata, ada Uzza, dan sebagainya. Namun pada jahiliyah modern sekarang pun masih banyak terlihat di depan mata kita. Sedangkan Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sementara Allah memastikan dengan keyakinan yang penuh terhadap manusia, ya, bahwa berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Tapi kita sekarang di zaman jahiliyah modern masih banyak faham-faham yang pengen dekat dengan Allah supaya doanya dikabul oleh Allah, datang kepada ajudan-ajudan seperti makam-makam keramat, tempat-tempat keramat, dan sebagainya. Ini masih terjadi di masyarakat kita, yang notabene ini adalah warisan agama-agama sebelumnya yang memberikan kesan dan pesan bahwa ada kekuatan yang gaib, yang luar biasa, yang disebut animisme dan dinamisme. Apakah Islam masih mau mencampur adukan hal-hal semacam itu? Sementara di dalam Quran surat Al-Ikhlas dijelaskan, "Qul," katakan, "huwa," dia, ya, ahad itu esa, ya. Kemudian dia Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada makhluk satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan hak yang luar biasa, mutlak. Allah itu maha kuasa dan maha segala-galanya. Namun manusia sangat seperti menganggap agama kita kurang sempurna. Mau menghadap Allah, sama katanya mau menghadap bupati saja harus lewat ajudan. Yang biasanya pakai terompah, mendadak sepatunya dipincuk, Bu, pakai sepatu, ya. Yang biasanya mungkin sombong dan sebagainya, tapi begitu di depan bupati, baru di depan ajudannya sudah munduk-munduk, sudah seperti menghambakan diri kepada yang mestinya harus diberikan kepada Sang Pencipta. Nah, ini semua masih terjadi. Kemudian, ya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini perintah yang mutlak bahwa Allah mewajibkan berhaji bagi penjelasan berikutnya, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sayangnya di Indonesia kesadaran berhaji yang sudah begitu hebat,
ya, tidak diseimbangkan dengan kemampuan di bidang ilmu bagaimana cara berhaji dan umroh yang baik. Sehingga banyak sekali orang yang berhaji di sana ada kesasar, ada yang menyelisihi atau yang menyalahi rukun wajib dan sunnah-sunnah berhaji. Yang mestinya memposisikan Ka'bah itu bukan yang harus kita sembah, kita puja dan kita puji, tetapi yang kita sembah, yang kita puji itu adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menyingkirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, berarti sama saja kita para pelaku yang menyembah kubur keramat, pohon keramat, dan tempat-tempat keramat. Jadi wasilahnya saja Allah menciptakan Ka'bah, kita menghadapkan wajah kepada Baitullah itu untuk menyelaraskan, menyamakan pandangan bahwa kita menghadap kepada Allah melalui wasilah menghadap kepada Ka'bah. Nah, ini tentang berhaji. Nah, kata Allah di sini, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi apabila ada orang yang tidak berhaji padahal dia mampu sekalipun, kemudian dia lalai dan sengaja tidak mendirikan atau tidak mengerjakan haji, Allah itu tidak butuh dengan orang-orang semacam ini. Namun sebaliknya, kita yang sangat rugi karena di sana akan diancam. Ya, diancam apa? Dalam sebuah hadis. Nah, ini mungkin bagi bapak ibu yang pernah mondok ya, kenal nggak dengan salah satu kitab yang namanya At-Targhib wa Tarhib ya. Ini adalah kitab yang membahas seluk-beluk tentang ibadah haji dan umrah. Salah satu hadis Nabiullah Muhammad SAW ya, ini di dalam hadis menjelaskan begini. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ini ada malam tapi dibacanya malam tahbishu hajatun zahiratun au maradun, ya, habisun au sultanun jairun walam walam yahujja falyamut insya'a yahudiyya wa insya'a nasraniyya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan, dan para ulama sepakat bahwa hadis ini adalah sahih dan untuk menjadi hujah, untuk menghukumi tentang siapa saja yang mampu atau istitoah. Mampu di sana itu punya bekal, punya kemampuan ninggali sangu yang ditinggalkan keluarganya, mampu ilmunya, kemudian perjalanannya juga aman, dan pemerintahan pun tidak menghalang-halangi tentang kewajiban berhaji dan umroh, ya. Tapi sampai pada akhir ia dijemput maut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak berhaji. Ini kata hadis ini, ya. Maka orang tersebut diberi dua pilihan yang tidak enak, yang tidak nyaman. Pilihan itu adalah pilihan yang semuanya akan menjungkir balikan kita masuk ke neraka yang penuh dengan kenistaan dan kesakitan yang sungguh luar biasa dan kekal di dalamnya. Jadi dalam hadis ini, barang siapa tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang bisa mencegah, atau karena pemimpin yang zalim lalu ia tidak berhaji, maka silahkan ia mati memilih kelompok Yahudi atau Nasrani. Nah, hadis riwayat Baihaqi. Pilihan sing ora kepenak, Bu. Coba di sini ada nggak yang mau pilih? Mau pilih kelompok Yahudi apa mau Nasrani? Nggak ada yang mau, Bu. Karena apa? Kita harus sepakat dengan keyakinan yang penuh bahwa kelompok Yahudi dan Nasrani ahli nar.
semuanya itu pasti masuk neraka dan kekal. Mending kita, Bu, alhamdulillah ya, dengan berislam kita mestinya bagi orang-orang yang betul-betul muslim yang taat, muslim mungkin para pendahulu ya, contoh-contoh para nabi, para rasul, para sahabat dijamin masuk surga duluan, Bu, para pendahulu ya. Kita tidak lihat nabi, tidak pernah ketemu dengan sahabat, tapi kita termasuk yakin sami'na wa ata'na, ketaatan ini nanti akan sama dengan beliau berkumpul di jannahnya Allah yang dengan penuh kenikmatan dan keindahan yang tiada tara. Nah, ini keuntungan kita berislam. Namun sebaliknya, bagi orang Islam yang penuh dosa dan pernah zalim sekalipun, tetapi di hatinya ada nur cahaya Islam, mestinya tidak langsung masuk surga pun dicuci dulu di neraka, dan di dalam neraka masih mencium baunya surga. Ya Allah Gusti, kayak wong lagi ngidam ya, bau buah atau mangga kue nih, mak seripit gitu ya, orang yang lagi ngidam itu bau-baunya aja sungguh nikmat luar biasa, apalagi pada saat pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat. Sama seperti orang yang sedang berpuasa ya, tetangga sebelah lagi bakar ayam, Bu, Masya Allah, ini nikmatnya ya, sampai air liur pun mulai membanjiri rongga mulut, saking kemecer kata orang Jawa ya. Itu yang namanya mencium bau surga dari dalam neraka. Itu masih menjadi milik orang-orang yang berislam sekalipun kita berdosa. Mending mana kelompok Yahudi, Nasrani atau berislam meskipun banyak berdosa dan banyak zalim, Bu? Mendingnya mana? Mending gak semua, mendingnya jadi orang Islam yang taat, yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabat. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang besok akan diselamatkan oleh Allah, yang menurut keterangan Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya ahlun nar ila wahad, kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka berbahagialah orang-orang yang berislam, yang mengikuti Al-Quran atau rujuk ila Al-Quran wa sunnatur Rasul, dan gerakan ini disepakati dan diteruskan dengan menggelorakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka berbahagialah kita bermuhammadiyah, karena Muhammadiyah itu mengedepankan ya gerakan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bukan hanya sekedar omon-omon katanya yang lagi aneh ya. Banyak kan orang yang banyak bicara, banyak orang yang ahli agama, banyak yang pintar di bidang ilmu fikih, banyak orang yang pintar di bidang kitab kuning dan sebagainya, tetapi action bil arham, perbuatannya selalu menyimpang dengan apa yang ia yakini, dengan ilmu yang ia peroleh. Banyak sekali, Bu. Muhammadiyah tidak perlu diajari dengan hal-hal yang bersifat arhamul ya, artinya perbuatan untuk menebar manfaat, untuk mencapai Islam yang unggul berkemajuan. Buktinya ini pengajian Pak Haidar Nasir kemarin, alhamdulillah di Australia ya sudah memiliki kurang lebih 15 hektar Muhammadiyah. Aset di sana itu untuk apa? Untuk kepentingan dakwah amar ma'ruf nahi munkar lewat Muhammadiyah. Kemudian di Spanyol ada gereja yang begitu mewah, antik, unik ya, dibeli dan akan disediakan untuk Islamic Center di sana, untuk gerakan dakwah di sana. Belum lagi di dalam negeri ya, daerah yang terpinggirkan dari perjuangan dan pergerakan Islam di Papua, di Irian Jaya. Coba dari mulai Sorong, dari mulai Jayapura, di sana sudah berdiri
perguruan tinggi dari mulai TK, SD dan seterusnya yang begitu sangat diperjuangkan dengan apa? Dengan kemandirian Muhammadiyah. Ya. Jadi Muhammadiyah itu jangan diajari, ya. Sementara orang yang baru saja punya perjuangan sedikit karena ada sosial media ya, wah, ketemu dengan jamaah cuma hanya 5 gelintir saja diviralkan bahwa dia orang hebat, bahwa dia konsepnya betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah, menganggap yang lain salah. Sehingga sekarang banyak fenomena Muhammadiyah, amal usahanya terutama masjid sudah mulai dijajah oleh ormas yang lain, kemudian kadernya dicabuti, ya, seperti rumput dicabuti, bukan hanya ngaji di sana tetapi dicabuti supaya semakin jauh dari faham Muhammadiyah. Muhammadiyah seakan-akan ajarannya kurang lengkap karena sebagian besar mereka belum memiliki konsep, ya, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, ya, gerakan yang namanya saya kasih ilustrasi begini. Ketika air hujan turun dari mulai gunung yang paling tinggi kemudian turun ke bagian yang lebih rendah ke lembah, ya, itu disaring, difiltrasi, ya, supaya menjadi air yang jernih. Itulah kondisi Islam pada awal permulaan, Quran dan Sunnah, ya. Tetapi begitu turun ke bagian hilir sampai ke muara sudah bercampur. Ada kotoran manusia, ada orang yang memandikan kerbau di sana, ada si fulan yang bikin kakusnya di atas sungai dan sebagainya. Sehingga Islam persis seperti itu, semakin ke hulu, semakin ke muara, bercampur dengan faham-faham yang lain akibat ulah tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinas, ya. Jadi rusaknya tatanan kehidupan di daratan dan di lautan ini akibat ulah tangan manusia. Bukan hanya banjir bandang, bukan hanya longsor, tetapi faham beragama pun rusak akibat ulah dan tangan manusia. Apalagi menjelang tahun-tahun politik, ya, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang tidak dikaitkan dengan asbabun nuzul dan asbabul wurudnya digunakan serampangan untuk memenangkan kelompok dan kepentingan pribadi masing-masing. Nah, ini mukadimah, ya. Jadi kembali, bagi orang yang mampu biayanya, aman perjalanannya, mampu ilmunya, tadi banyak orang yang paham ahli fikih, paham kitab, dia mampu berangkat tapi nunggu berangkatnya kalau dapat hadiah. Berangkat haji karena pengen diangkat oleh pemerintah, ya. Meskipun misalnya mungkin membela ayat dengan ayat-ayat yang mendukung pemerintah yang zalim sekalipun, ya. Makanya ada istilah haji-haji yang macam-macam. Ada haji karena Abdul Ghafur, ya, karena misalnya dapat tanahnya yang digusur, ya. Pokoknya banyak istilah-istilah itu. Tetapi di sini kewajiban berhaji berarti wajib bagi orang yang mampu, yang istiqomah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, para hadir yang dimuliakan Allah, ya. Ini ada yang mungkin di sini ada yang Pak Saifuddin bukan orang ahli tata bahasa, ya. Sini kalau ada orang yang ahli tata bahasa, kalau saya menyampaikan para hadirin yang dimuliakan Allah, sudah para bentuknya jamak, hadirin bahasa Arab juga bentuknya jamak. Ini penggunaan kalimat yang berlebihan. Maka saya tadi koreksi sedikit, ya, para hadir, ya, sudah para, ya, yang hadir, para hadir yang dimuliakan Allah, ya. Sekelumit tentang informasi keutamaan haji yang mabrur. Nah, ini saya menyemangati kepada yang mau berangkat haji tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, dan yang mau berumroh tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, ternyata Allah memberikan sinyal lewat hamba pilihannya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, tentang haji yang mabrur. Ingkang setunggal yang pertama niki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, ya,
Mungkin Mas Irwan untuk penyeimbang boleh di ini untuk mempercepat ya. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, umroh satu ke umroh yang lainnya adalah penebus dosa antara keduanya. Jadi kalau ibu misalnya umroh pertama tahun sekarang ya, tahun berikutnya bisa berumroh lagi, insya Allah dengan umroh yang karena Allah dan ikhlas karena mengabdikan diri kepada Allah, umroh yang semacam ini menjadi penebus dosa di antara keduanya. Nah, dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya bagi dia ya, selain apa? Langsung dihisab oleh Allah masuk ke Jannatul Na'im, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga meskipun antrinya bertahun-tahun, Bu ya. Ini hebatnya orang Indonesia, meskipun sudah tua, rentak lagi, sudah bau tanah bisa ya, tetap bersemangat untuk berhaji. Karena apa? Karena dengan keimanan bahwa haji yang mabrur itu akan dihisab oleh Allah, masuk langsung ke surganya Allah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka bagi yang berhaji, yang sudah berhaji, maka tanamkan dalam hati, belum terlambat. Bila kita masih hidup, sudah berhaji tapi belum mabrur, mulai saat ini tunjukkan tanda-tanda haji yang mabrur, yaitu gemar memberi makan ala ta'amil miskin. Maka dalam pergerakan Muhammadiyah, gerakan Al-Ma'un itu betul-betul disemangati penuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Membacanya pun kepada santrinya berulang-ulang kali sampai betul-betul fasih dan betul-betul diamalkan. Karena dalam Al-Ma'un itu sebenarnya citra diri setiap muslim itu di sana akan lekat dengan pendusta agama, ya. Aro'aita, tahukah kamu alladhiyan yukadzibu, para si pendusta agama ya. Salah satunya yang menghardik anak yatim, yang tidak suka memberi makan pada orang-orang miskin ya. Kemudian ria dalam beribadah, ria dalam segala macam. Kemudian yang terakhirnya tidak suka meminjamkan barang yang berguna. Punya motor, tetangganya mau lahiran gitu ya, sudah kemeringat, panas dingin gitu ya, butuh sepeda motor mau bawa gitu ya, Allah jangan motor ini katanya, pokoknya alasan macam-macam ya. Tapi kalau meminjamkan motor untuk apa? Untuk nonton bioskop ya, untuk kegiatan maksiat, malah kadang-kadang kita tanpa alasan panjang, karena dia orang dekat, karena dia anaknya pimpinan, karena dia anaknya bos dan sebagainya, dengan sukarela dipinjamkan. Nah, ini hal-hal semacam ini harus diperbaiki. Al-Ma'un mari kita baca, kita hayati, kita pelajari, kita yakini, dan kita amalkan. Nah, kemudian pada hadis yang kedua ya, ini sinyal yang diberikan kepada Nabi untuk umatnya. Mukhatabnya adalah Nabi Allah Muhammad SAW, dan kewajiban itu harus diikuti oleh umatnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya. Ini mohon maaf kalau susunannya ini apa namanya tidak sama dengan konsep yang dibuat oleh Mas Irwan ya, admin dari Toha Putra ya. Jadi ini saya menyusun karena tadi malam saya dalam kondisi yang kurang fit Pak, sampai anak-anak saya itu pada cemas. Pulang pengajian Pak Syafudin, saya tiba-tiba nyeri dada, kemudian punggungnya terasa tebal gitu ya. Mungkin karena kelelahan atau mungkin karena pola makan yang berlebih. Karena kalau ngisi pengajian sering disuguh Pak ya, kalau nggak dinikmati gitu ya, kadang mubazir. Nah itu mungkin karena sebab itulah sehingga kesehatan mudah terganggu. Ternyata di tensi naik 140 ya. Karena biasanya normal, naik 140 kerasa banget Pak. Nah, kemudian dihitung denyut nadinya sudah melebihi dari batas normal. Dari punggung sampai pinggang tuh sakitnya luar biasa. Nah, akhirnya pada pagi hari ini pun saya nawar, mohon maaf kepada panitia Pak Syafudin, saya menyampaikan dengan berdiri. Karena di bawah duduk itu malah memperberat kondisi. Jadi duduk itu lumayan
memberikan tekanan kepada tulang belakang bagian panggul, bagian pinggul. Ya. Baik, pada hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ingkang pertama amanu billah, iman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah. Setelah itu ditanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Kemudian beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Jihad di sini jihad fi amwal wa anfus. Jadi betul-betul dengan harta kita, dengan nyawa kita pun di sini harus diserahkan untuk berjihad, karena ini adalah amalan terbaik kata Rasul. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Nah, di sini jawab beliau, haji yang mabrur. Ini pahalanya sama dengan orang berjihad. Maka tidak lebay, tidak berlebihan ketika orang berhaji pada tangis-tangisan, Bu. Ya. Kemarin adik kandung itu berhaji. Saya berusaha untuk tidak menitikkan air mata, tetapi karena saya harus mengisi mauidhah hasanah atau tausiah persiapan berangkat berhaji, ternyata ditahan-tahan, tidak tahan pulang. Karena ayat tadi yang pertama yang dibacakan, semoga meneteskan air mata yang demikian itu adalah karena mengimani. Ketika seorang muslim dibacakan Al-Quran, maka tergetarlah hatinya. Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Semoga kita semua ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, diam, samina wa ata'na, kemudian bergetarlah hatinya dan bertambahlah imannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Sehingga perlunya majelis ilmu itu, ya, bukan hanya sekedar datang namun ngantuk, menikmati teh manis yang disediakan atau kopi dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah ilmu. Ketika kita pulang dari majelis ilmu, minimal ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Yang tadinya baik semakin baik, yang tadinya kurang baik semakin baik, yang tadinya buruk sekalipun kemudian menjadi semakin berangsur-angsur menuju kepada kebaikan. Itulah orang-orang yang beruntung mungguhi Islam. Ya. Nah, ini berarti haji yang mabrur ini pahalanya itu sebanding dengan yang tiga tadi. Ya. Para hadir yang dirahmati Allah, masih ada yang waktunya. Ini mungkin saya mencuplik pernyataan pimpinan pusat Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Kemarin isi pengajian, Bu, dari awal dibuka dengan salam sampai ditutup nasrun minallah wa fatun qarib, ditutup dengan salam kembali. Isinya luar biasa. Namun sayangnya kami melihat warga PCM Banjarharjo dan Tanjung hanya beberapa gelintir saja. Padahal kesempatan itu, ya, orang yang soleh, orang yang baik yang menjadi imam di Persekutuan Muhammadiyah itu luar biasa ilmunya kemarin. Saya sampai ke sana, niatnya itu meliput, Bu. Saya mendampingi Mas Irwan, ini kebetulan majelis pustaka dan informatika. Ketua majelisnya hadir, Pak Saifuddin, ya. Kemudian awak medianya juga ada yang hadir di sana, Bu. Ya. Dari awal sampai akhir berdiri itu nggak terasa capek, Bu. Padahal ada 2 jam ya, Pak. 1,5 jam ya. Nah, di sini ceramah baru setengah jam aja sudah pada ngantuk, Bu. Tapi kemarin kita berdiri nggak terasa berdiri, Bu. Ternyata saya yang sudah berusia di atas 50-an, pas mau naik mobil
sudah mulai terasa, kok ada semut, beribu-ribu semut, berjuta-juta semut di kakiku. Kemudian begitu pedal gas ditekan gitu ya, ternyata ada rasa kaku di kaki. Ternyata begitu dilihat bengkak, Bu. Sehingga saya alhamdulillah beberapa saat ada kursi yang kosong di Pak Saifuddin ya. Pak Saifuddin memberikan isyarat ada kursi kosong. Nah, ini memang kalau sudah berumur, memang karena kondisi kurang fit Pak ya. Alhamdulillah ternyata meskipun dengan kaki yang sedikit bengkak Pak, itu nggak terasa. Perasaan yang begitu 1 jam lebih luar biasa. Isi dari kajian itu betul-betul dari A sampai Z, tidak ada yang namanya menjelek-jelekan kelompok lain, ya, menghujat ulama yang lain. Tidak seperti di sono, ya. Itu indah sekali, ya, pengajian-pengajian yang betul-betul mengedepankan tentang ilmu. Nah, para hadir yang dirahmati Allah, keutamaan ibadah haji yang mabrur yang ketiga ini dari Aisyah Ummul Mukminin. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami keluar ikut berjihad bersamamu? Ceritanya ibu-ibu tuh gregetan Bu ya, sing laki-laki yang kaum Adam itu pada semangat berjihad mengikuti Rasul Muhammad SAW. Sementara ibu-ibu tuh nggak pernah ditolong, nggak pernah diajak, yuk pada berangkat berjihad. Ibu-ibu tuh ceritanya gregetan. Melalui juru bicaranya kaum wanita itu, Siti Aisyah berkata tadi, ya Rasulullah, apakah aku tidak sebaiknya keluar dari rumah untuk berjihad bersamamu? Karena apa? Karena fadilah atau keutamaan berhaji itu sungguh luar biasa. Nah, namun beliau dengan wajah ya biasa, seorang nabi kita itu adalah orang yang santun terhadap istrinya. Orang yang betul sayangnya itu tidak dipoles, tidak dibikin-bikin kepada istrinya. Menjawabnya dengan apa? Dengan wajah yang berbinar-binar, dengan bahasa ya Umair, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Saya jujur sering bersedih dengan pernyataan ini, karena sayangnya orang-orang Indonesia itu, terutama KDRT Bu ya, kekerasan di dalam rumah tangga, korbannya itu kebanyakan kaum wanita dan anak-anak. Nah, padahal Indonesia itu adalah penduduknya pemeluk nomor 1 ya, pemeluk muslim, pemeluk Islam yang nomor 1 di dunia. Namun tadi mengamalkan untuk istrinya saja sering dengan kekerasan, baik dengan dengan penyiksaan fisik dan penyiksaan secara verbal dengan kata-kata yang menyakitkan ya. Sehingga bagi laki-laki yang kadang-kadang sadar akan dosanya, ketika muhasabah sering sedih, padahal pekerjaan dan tugas wanita itu kalau kita hitung-hitung Bu, kita laki-laki itu belum ada apa-apanya. Coba bayangkan dari mulai bangun tidur saja kita sudah dibangunkan. Kan biasanya kaum Adam itu aleman Bu, sudah dengar Allahu Akbar sampai ada hayya 'alas shalah, ada as-sholatu khairum minan naum ya. Istri dengan sabar, mas bangun, sudah jam 4. Tapi laki-laki karena alaman nanti lah masih ngantuk gitu loh. Dari mulai dengan kasih sayangnya membangunkan suami, menyiapkan bajunya, menyiapkan peralatan mandinya, setelah itu sarapan, belum ngurusi anak, belum lagi para ibu-ibu yang wanita karir ya, banyak sekali tugas. Laki-laki kan ringan Pak, cuma hanya cari nafkah, kemudian setelah dapat diberikan kepada istri supaya dikelola dengan baik dan menjadi imam yang baik.
Coba bagi wanita, belum lagi kalau hamil, ya, dari mulai nyidam, dari mulai perutnya sampai 9 bulan. Subhanallah, seorang wanita itu luar biasa. Sehingga Nabi mengajarkan santun dan bersikap sayang yang luar biasa kepada Nabi, sehingga dengan panggilan mesranya ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya. Jangan di kita misalnya ada istrinya pesek, sek, ini sendalnya sini gitu ya, atau misalnya kalau gemuknya tidak ketulungan, sini dol, si ondol gitu ya. Ini kadang-kadang kita itu penyiksaan dalam bentuk kata-kata ini. Ya, ini sudah KDRT. Semoga para hadir semakin hari ada perubahan. Ya, ini hikmah belajar haji yang mabrur. Ya. Jadi gregetan pengen diajak untuk berjihad oleh Rasul Siti Aisyah yang menjadi juru bicara para kaum wanita. Nah, tapi Nabi tidak usah. Jihad kalian adalah haji yang mabrur. Maka ibu dari mulai sekarang mulai menabung, menyimpan, bisa dalam bentuk tunai, bisa dalam bentuk emas, atau dalam bentuk apapun yang bisa diperuntukkan untuk berhaji dari sekarang. Jangan, oh siapa tahu pada pemerintahan yang akan datang aturan tentang berhaji mungkin nanti akan mendapatkan kesempatan kuota yang lebih besar dari pemerintahan Arab Saudi. Mungkin kayak negara-negara seperti Thailand, Singapura yang kuotanya sangat kecil nanti akan diberikan kepada Indonesia. Amin Allahumma. Sehingga orang yang berhaji tidak berantri sampai menunggu tua renta dan bau tanah, ya. Kemudian yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabdalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor, ya, kemudian tidak berbuat fasik, ya, ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini distandarkan sebagai hadis yang hasan sahih dan bisa untuk menjadi hujah. Ini mungkin sebenarnya lebih fasih itu Pak Saifuddin, beliau itu adalah tutor haji di pimpinan daerah Muhammadiyah. Namun karena saya berkesempatan diberi kepercayaan oleh beliau, mudah-mudahan saya menjadi tangan panjang ya di forum ini, ya. Mari berhaji yang mabrur. Haji yang mabrur itu begini. Dari mulai niat awal, Bu, ya, niat awal itu hanya karena Allah saja. Jangan sampai terbersit sedikit pun. Aku tahu panyewa odong-odong 17 odong-odong supaya nganter saya dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid kumpul para jamaah ditambah dihimpun oleh 17 bis supaya diantar ke Islamic Center Brebes, ya, supaya saya nanti pulangnya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, supaya kelihatan tampil hebat, tampil berwibawa, tampil istimewa. Kalau ada terbersit seperti itu, diancam dalam surat Al-Maun tadi, ya, orang yang ria itu ibadahnya rusak. Ada yang mau berangkat haji dalam waktu dekat tahun depan? Semoga di kalangan keluarga kita ada yang mau berhaji tapi dengan niat yang satu, lillahi ta'ala dulu. Kemudian mampu ilmunya dulu, Bu, manasik haji. Nah, ini sekarang banyak manasik yang kadang-kadang bukan sering ya, secara tidak sengaja ini menyesatkan, Bu. Manasik itu kadang-kadang dalam aturan tawaf aja putaran pertama gitu ya, itu bacaannya ini, kemudian yang kedua ini. Memang itu betul dalam kitab fikih itu termaktub, ada ilmunya. Sebenarnya itu adalah metode untuk mengingat putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya itu, sampai putaran ketujuh. Karena apa? Kita tidak boleh sombong, Bu. Saya kemarin umroh beserta mutawifnya padahal muda. Saya padahal pegang handphone itu bukan untuk selfie, Pak, karena tawaf itu rukun umroh, ya. Tapi di sana banyak yang sedang mengerjakan rukun sambil selfie, bahkan ini apa namanya, video call ya. Assalamualaikum, alhamdulillah, Bu, Bapak, saya lagi tawaf gitu ya. Padahal ini lagi mengerjakan rukun umroh.
Berarti sama, nanti ibu kalau sedang melaksanakan rukun sholat, sedang ruku, sedang sujud, selfie. Alhamdulillah Bu Pak, saya sedang ruku, sedang sujud, sedang sholat subuh. Sama kedudukannya. Ini berarti ilmunya tidak membekali untuk umroh dan berhaji. Maksud saya seperti itu. Jadi paham ilmunya dulu, mampu ilmunya dulu. Jangan sampai pulang haji tadi kemabrurannya itu tanda tanya besar. Ya. Sedang sa'i, ya, itu juga rukun, ya. Ada yang dilarang, ya, di dalam muharramatul ihram misalnya tidak boleh menutup kepala. Wong panas, sajadah habis dari masjid tutupin di kepala. Astagfirullahaladzim. Ini ilmunya gimana? Nah, ini kewajiban, ini tutorial haji nanti, ya. Dan yang paling sering menyedihkan pemandangan orang-orang yang masih di sana, sibuknya belanja dari toko ke toko, ya, mau ke masjid, pulang ke masjid, sibuk buat oleh-oleh, sehingga lupa uang living cost atau uang yang namanya untuk biaya hidup di sana yang dikembalikan oleh pemerintah, yang mesti harus untuk banyak minum air zam-zam, banyak makanannya harus dikonsumsi yang bervitamin, yang berprotein, sehingga lupa Bu, ya, kurang minum, kurang makan, sehingga kena heat stroke, kena stroke akibat panas, akibat suhu dan sebagainya. Kemudian karena terlalu rajin belanja, lupa jalan pulang, sehingga kesingsal, cek orang sudah makasilung, ya, hilang, menyusahkan banyak orang dan sebagainya. Ini adalah fenomena yang sering terjadi pada kalangan umat Islam yang berhaji dari Indonesia. Maka semakin hari semakin diperbaiki metode dan cara bagaimana memberikan pelajaran manasik haji, dan insya Allah di Muhammadiyah itu sudah berupaya untuk haji yang mabrur, yang unggul dan berkemajuan, ya. Kalau tidak percaya silakan mulai sekarang yang sudah berniat haji daftar ke KBIHU yang dikelola oleh Muhammadiyah. Insya Allah ibu di sana akan memperoleh ilmu dan akan ada dialog, ya. Pengajian itu di sana ada tanya jawab, Bu, ya. Nah, ini sedikit, ya, bukan promo, tapi insya Allah Muhammadiyah itu sudah tidak usah diajari tentang omon-omon yang sering berkeliaran di sosial media, ya. Yang Muhammadiyah kurang ini, kurang ini, kurang ini. Karena apa? Di Muhammadiyah baru mempelajari himpunan putus HPT, himpunan putusan terjemah Muhammadiyah. Waduh, tentang jihad saja tidak lengkap. Nah, di sana dipelajari dalam matan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian bagaimana cara berperilaku, kehidupan sehari-hari, hidup bermuhammadiyah. Jadi di sana tuh banyak sekali. Kemarin ada kegiatan Ideopolitor, itu sangat membekali para kader dari mulai ranting, cabang, daerah, wilayah sampai ke pusat. Ternyata saya di sana, masya Allah, lagi-lagi dengan Pak Syafuddin, ya Pak, ya, bersamaan beliau, ternyata kita di sana juga digembleng, Bu. Sesungguhnya bermuhammadiyah itu luar biasa, Bu, ya. Jadi kita yang masih ragu dengan bermuhammadiyah, maka jangan tanggung-tanggung, totalitas kita berislam dengan metode amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan dakwah Muhammadiyah. Insya Allah kita minimal terbebas dari penyakit tahayul, bid'ah dan khurafat yang sangat mencelakakan ibadah kita. Akhirnya yang kelima ini, ya, keutamaan haji yang mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ini bersabdalah Rasul Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan haji di Baitullah kemudian tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali keadaannya seperti saat dilahirkan oleh seorang ibundanya. Luar biasa, Bu. Orang yang mabrur hajinya itu persis nanti diampuni dosa-dosanya seperti lahirnya seorang bayi itu dari seorang rahim ibu. Coba beberapa keutamaan, kalau tidak salah 5 keutamaan haji yang mabrur. Namun sayangnya haji yang mabrur itu enteng kecape tapi abot sanggane, ya. Jadi enteng atau mudah diucapkan, tetapi aplikasinya itu sangat sulit. Nah, sehingga bagi kita yang sudah berhaji, setelah kita menunaikan
rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji ketika pulang, maka dalam hadis yang ditulis oleh Mas Irwan yang paling penutup kalau tidak salah, maka ciri-ciri haji yang mabrur adalah orang yang senantiasa bertutur katanya itu santun dan menyejukkan hati, tidak pernah menyakiti dan menyayat perasaan pihak-pihak lain, ya. Kemudian apalagi sering memberikan makan, artinya memberikan penghidupan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang mustadafin, orang-orang yang terbelakang, maka diberdayakan. Sehingga di dalam Muhammadiyah itu ada gerakan menjadi jaringan saudagar Muhammadiyah, ya. Jadi dari hal-hal yang kecil, Bu, ibu yang tukang bikin tape ketan, ayo berdayakan tetangganya, yang bungkusi, yang godok, yang ngambil, yang setor daun kokonya dan kokonya gitu ya. Nanti yang bagian marketingnya dari hal-hal yang kecil. Bagi yang punya klinik, ayo rekrut perawat, bidan, dokter, minimal dari tetangga, dari orang sendiri. Sehingga apa? Jadi konsep yang membuat manusia itu semakin kufar, ya. Jadi kemiskinan itu membawa kekufuran, ya. Hadal fakru ayakuna kufran, ya. Jadi kemunduran, kemiskinan, kebodohan itu mendekatkan diri kita kepada kekufuran. Sehingga Muhammadiyah itu harus menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk pihak-pihak lain, bukan hanya sekedar omong-omong. Wah, anggur fikih toharo, bla 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 bla, seakan-akan paling pintar sendiri. Tapi dalam pengamalan, Bu, wudunya aja kecipak gitu ya, tidak sesuai dengan ilmu yang ada dalam kitab fikih, tidak dicontohkan oleh Rasul. Coba aja kita lihat dalam bab toharo saja. Dalam sholat, Allahu Akbar itu maninah ditinggalkan, salah satu rukun ditinggalkan. Ya bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah? Begitu kita bertahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, lisan kita tuh fasih, pinter, jago gitu ya, tetapi hidupnya membawa jamaahnya ke makam keramat, tidak dijelaskan dulu tujuan kita datang ke makam para wali, para syuhada itu untuk apa? Untuk tadzkirul maut, belajar kita juga akan mati, akan meninggal seperti beliau. Tetapi ujung-ujungnya bisnis, Bu. Ada komisi dari PO BIS, ya, ada jimpitan, ada doa yang disebut doa yang mustajabah yang dibacakan oleh imam apa itu namanya ya, mutawif ziarah, ya. Nah, ini ujung-ujungnya kepentingan. Nah, kemudian inti dari permasalahan ini tadi saya harus menjawab. Lantas orang yang tidak mampu berhaji bagaimana? Nah, ini ada sebuah kisah, Bu. Ini ada seorang yang namanya Abdullah bin Mubarak. Ceritanya beliau itu sudah pengen berhaji, mengumpulkan uang, sudah mendapat 500 dinar. Maka singkat cerita, beliau itu berangkat ke pasar hewan untuk membeli unta. Ternyata harga unta semuanya di atas 750 dinar saat itu. Pulanglah beliau, ya. Di tengah perjalanan, si miskin yang pengen berhaji itu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit, persis seperti sinetron tukang bubur mau jadi haji gitu ya, mengumpulkan terus gitu ya. Tetapi di tengah perjalanan ketemu dengan seorang janda yang cantik, namun heran, janda yang cantik itu ternyata ada di tempat sampah yang kotor, yang betul-betul tidak layak untuk didatangi. Ternyata apa? Dilihatnya oleh Abdullah bin Mubarak itu sedang membersihkan ayam dari bulu-bulunya. Ternyata dengan pengamatan yang cermat, loh, ternyata yang dibersihkan kok tidak ada bekas sembelihannya, ternyata bangkai ayam, Bu. Lantas karena Abdullah bin Mubarak seorang muslim yang taat meskipun miskin tetapi mau berangkat haji, kemudian beliau tidak bisa untuk membeli kendaraan. Ini mungkin cerita itu diangkat dari Jazirah Arab. Jadi kalau kita untuk membeli satu pesawat, bukan satu pesawat, satu tempat duduk, ya, satu seat di kapal terbang, di sana beli untuk kendaraan berhaji, unta, ya.
namun belum berhasil, Bu. Setelah melihat si janda yang cantik tadi, kemudian tergeruslah hatinya, menetiskan air mata setelah bertanya, wahai ibu yang, mungkin kalau di sini rayuan ya Bu, pertama manusianya dulu, wahai ibu yang cantik, yang bahenol nelpon, kenapa Anda ada di tempat yang kotor membersihkan bangkai ayam? Kemudian si wanita tadi awalnya tersinggung, sudah tidak usah itu urusan orang lain, ini urusanku gitu ya. Tapi tetap Abdullah bin Mubarak dengan tadi diawali assalamualaikum, ya ibu yang cantik, kenapa bla 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 dan sebagainya gitu ya. Kemudian beliau sempat penasaran dengan tersinggungnya dia. Kemudian wanita itu membuang muka dan membelakangi Abdullah bin Mubarak supaya tidak ditanya lagi. Kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah, wahai ibu yang cantik, aku tidak pernah akan pulang sebelum mendapat jawaban dari kamu. Kemudian ibu yang cantik itu berbalik menghadap ke Abdullah bin Mubarak. Biasa Bu, seorang wanita menjawab dengan suasana keresahan hati. Biasa, air mata itu tidak bisa ditahan, meneteslah air matanya. Bangkai ini haram untukmu Tuhan, tetapi untuk aku bangkai ini adalah bermanfaat. Bangkai ini dan anak-anakku yang 4 orang di rumah yang kelaparan karena 3 hari tidak makan, bahkan minum pun hanya beberapa teguk saja, karena hanya sedikit yang aku peroleh. Aku meminta-minta, mengemis dan sebagainya, malu terhadap Allah. Tanganku masih bisa untuk berkarya, kakiku bisa untuk berdiri, hatiku masih utuh, masih mampu beribadah kepada Allah. Namun karena keterpaksaan, aku terpaksa, bangkai ini adalah satu-satunya makanan yang aku temui di tempat ini. Jare wong Tanjung Bu ya, seorang laki-laki yang mestinya perkasa, kata orang Tenggul itu ngerempeyek, rempeyek itu lemes lututnya, tak terasa menetes pula air matanya. Akhirnya dengan kejadian ini, Abdullah yang miskin, yang berniat berhaji namun tidak kesampaian karena untuk membeli kendaraannya itu tidak cukup uang, sehingga dalam muhasabah tadi beliau akhirnya mengkaji diri, apakah bekal yang untuk berhaji ini tidak sebaiknya aku serahkan kepada orang yang sedang berkesusahan. Akhirnya dengan singkat cerita kisah ini, diserahkanlah uang 500 dinar tadi. Untuk apa? Untuk mengorangkan, untuk menghalalkan supaya bangkai yang haram menurut agama itu betul-betul tidak dimakan oleh nasib seorang janda yang ditinggal oleh suaminya, yang berjuang di medan perang membela Islam, namun ketika meninggal dunia tidak sedikit pun warisan yang bisa untuk membekali beliau dan anak-anaknya. Saat itu Abdullah bin Mubarak itu kemudian menyerahkan, mulai saat ini bangkai ini haram untukmu dan haram untuk anak-anakmu. Silahkan, saya berniat berhaji namun aku lebih ikhlas. Uang ini untuk membeli makanan yang baik, yang halal dan thayyibah. Anak-anakmu segera beri makan yang baik-baik dan yang halal. Kemudian sisanya ambil untuk bekal berusaha supaya bisa hidup layak. Singkat cerita Bu, Abdullah bin Mubarak tadi pada saat musim haji selesai, biasa kayak di Indonesia ya, mereka beserta masyarakat sekitar itu datang ke tempat untuk menyambut orang-orang yang berhaji. Biasa seperti di sini Bu ya. Begitu sudah datang berhaji, kemudian
pada bersalaman, berpelukan, saling tangis-tangisan. Namun semua orang-orang yang berhaji, yang pulang dari haji, semua mengatakan, Masya Allah, terima kasih Abdullah bin Mubarak. Aku ternyata sedang kehausan dan kurang makan. Ternyata kami semua yang berhaji, kamu yang menolongnya di tempat itu. Semua banyak pihak yang mengatakan melihat di tempat yang mustajabah ketemu dengan Abdullah bin Mubarak. Nah, ternyata setelah cerita ini diangkat dalam sebuah kisah, dalam sebuah kitab, ya, ini memang mimpi itu tidak bisa untuk hujah. Namun karena mimpi ini adalah selaras dengan beberapa cerita yang mungkin suatu saat akan saya ceritakan. Ada seorang yang miskin mau berhaji, di tengah perjalanan menolong apa namanya, sekelompok anjing yang kelaparan, ya, itu adalah sejarah sahabat Nabi. Kemudian bekal hajinya karena beliau ketinggalan dengan rombongan diberikan untuk menolong anjing. Kemudian kata Nabi, orang ini adalah berpahala persis seperti haji yang mabrur. Ini sama cerita ini dalam satu kitab ini diceritakan. Di dalam mimpinya ternyata pengakuan-pengakuan yang membuat heran Abdullah bin Mubarak itu sampai terbawa mimpi. Kenapa semua orang yang berhaji itu mengaku, aku katanya memberi makanan dan memberi minuman, ketemu di tempat mustajabah, ketemu di sini, ketemu di sana. Semua memberi pengakuan bahwa Abdullah bin Mubarak betul-betul berhaji bersama. Nah, mungkin ini adalah karena kesolehan, ya. Beliau bermimpilah pada malam harinya. Dalam pesan Rasul, ya, terima kasih ya Abdullah bin Mubarak, kamu telah menolong saudara-saudaramu yang betul-betul harus ditolong, sehingga aku diberi berita oleh Allah. Allah memerintah para malaikatnya untuk menyerupakan rupa seperti Abdullah bin Mubarak pada kegiatan berhaji bersama-sama penduduk yang sedesa dengan beliau. Nah, cerita ini memang diangkat oleh kita karena selaras dan sejalan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, ya. Sehingga ini bisa menjadi hujah, menjadi tuntunan. Ternyata orang miskin pun yang tidak mampu berhaji, insya Allah dengan sifat Rahman dan Rahim yang tadi disampaikan pada mukadimah, ini kesampaian pula oleh orang yang miskin yang tidak pernah datang ke Baitullah menunaikan ibadah haji, namun tindakan dan perilakunya persis sama seperti beribadah haji. Dan di dalam keterangan hadis itu, bukan hadis ini ya, sejarah, bahwa dalam keterangan itu ada beberapa para ahli tafsir, ya, yang diselaraskan dengan hadis-hadis yang bisa untuk hujah. Cerita ini memang diangkat untuk memotivasi bahwa sejatinya Islam itu tidak pilih kasih. Baik yang mampu dan tidak mampu sekalipun, yang tidak berkesempatan berhaji, insya Allah bisa beroleh pahala haji mabrur, manakala hati kita betul-betul dipenuhi dengan gerakan al-ma'un tadi, ya. Semoga nasihat yang baik ini bisa menjadi nasihat untuk saya pribadi, untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu dekat berhaji. Dan kalau tidak sempat berhaji karena sesuatu ketidakmampuan, semoga kita bisa melaksanakan amaliyah atau ibadah yang bisa sejajar dan sebanding dengan haji yang mabrur. Ini bentuk dari tidak adanya diskriminatif antara si kaya dan si miskin, antara si mampu dengan yang si tidak mampu. Demikian uraian yang mungkin melebihi batas waktu, tapi karena ini merupakan satu kesatuan, mudah-mudahan minta ikhlasnya, minta ridhonya, ya, mudah-mudahan ini adalah
sebuah tambahan tapi yang bersifat untuk memotivasi kita bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada penyampaian yang kurang berkesan dan kurang mengena. Wabil khusus, saya jujur orang yang mudah terharu setelah berusia 50 tahun, Pak. Dulu saya termasuk orang yang sukar menangis, tetapi setelah umur 50 tahun mudah terharu ketika mendengar, melihat, menjumpai hal-hal yang kira-kira mengajarkan kepada hati kami untuk berbuat kebaikan. Semoga ini bukan sesuatu yang lebay, sesuatu yang berlebihan, tetapi ini di luar kemampuan saya pribadi dan saya tidak bisa mampu untuk menahannya, sehingga agak sulit untuk berkata-kata, dan ini mungkin salah satu penyebab agak terlambatnya dan makan waktu lebih dari yang semestinya. Itu saja sebagai tambahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.